Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi informasi dan pengalaman tentang how to enter medical school. Mungkin akan lebih berfokus terhadap bagaimana atau jalur apa aja yang bisa kalian tempuh buat masuk ke fakultas kedokteran. Disclaimer, this was all based on my own experiences 5 years ago dan banyak banget perubahan yang terjadi sejak saat itu. Jadi aku coba untuk kombinasi dengan informasi-informasi terbaru yang aku coba dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian rasa butuh untuk nonton video ini. Aku masuk FK itu tahun 2015, so it was like 5 years ago dan memang banyak banget perubahan yang terjadi sejak saat itu. Sebelum aku masuk ke inti dari videonya, mungkin aku akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara di luar seperti Amerika, Inggris, Australia, dan juga masih banyak lagi, tentu saja sistem pendidikannya akan berbeda. Dimana kalau di negara-negara tersebut kita harus menjalani yang namanya undergraduate degree untuk bisa apply ke medical school. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita bisa langsung untuk daftar ke fakultas kedokteran segera setelah lulus SMA. Nah, untuk setiap fakultas atau universitas kedokteran yang ada di Indonesia sendiri juga akan berbeda-beda, mulai dari proses pendaftarannya, kegiatan pembelajarannya, dan juga hal-hal lainnya. Di sini mungkin aku akan lebih berfokus terhadap cara atau jalur apa aja yang tersedia untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran yang ada di UGM. Namun secara umum sih untuk jalur-jalurnya akan mirip-mirip ya dengan fakultas di universitas lain. Kalau misalnya kalian kepo atau kalian mau cari tahu, kalian bisa langsung buka website di universitas tersebut. Nah, di sana bakalan ada informasi yang lengkap tentang jalur apa aja yang disediakan dari universitas tersebut. Oke, jadi kita lanjut. FK UGM atau sekarang nama resminya adalah FKKMK, singkatan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan juga Keperawatan. Sebenarnya merupakan salah satu universitas kedokteran tertua yang ada di Indonesia. Untuk bisa masuk ke Fakultas Kedokteran UGM sendiri, ada berbagai macam jalur yang bisa kalian coba. Nah, di sini yang pertama adalah SNMPTN dan SBMPTN. Aku yakin kalian udah pada familiar dengan kedua jalur masuk ini. Dan mungkin gak akan aku jelaskan secara detail karena aku nggak terlalu ngerti untuk sistemnya sekarang. Untuk singkatnya sendiri, SNMPTN ini akan melihat nilai rapor kalian selama SMA dan juga ranking dari sekolah kalian. Sedangkan untuk SBMPTN sendiri itu bentuknya adalah ujian tertulis yang sekarang berbasis komputer. Nah, jalur yang kedua yang bisa kalian coba adalah UM-UGM. Di sini UGM sendiri memiliki ujian mandiri yang sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan ujian SBMPTN. Kalau misalnya kalian mau kepo, kalian bisa buka di website UM-UGM. Di sana akan ada banyak banget informasi yang kalian bisa dapatkan. Untuk komponen-komponen yang ada di UM-UGM sendiri, yang pertama ada TKDU atau Tes Kemampuan Dasar Umum. Dimana di TKDU ini yang diujikan adalah matematika dasar, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah tes potensi akademik, dan yang terakhir adalah tes kemampuan dasar saintek yang terdiri atas matematika IPA, fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, untuk UM-UGM sendiri akan dilaksanakan tahun ini pada tanggal 26 Juli 2020. Buat kalian yang tertarik untuk ikut UM-UGM, bisa mulai dipersiapkan dari sekarang ya. Terus yang ketiga adalah IUP. Nah, di program studi pendidikan dokter UGM sendiri menyediakan dua option kelas, yaitu kelas reguler dan juga kelas IUP atau International Undergraduate Program. Aku sendiri masuk ke UGM melalui jalur ini. Nah, untuk IUP dan juga kelas reguler ini sebenarnya sama untuk durasi pendidikannya, yaitu 3,5 tahun untuk S1 atau preklinik dan juga 2 tahun untuk koas atau profesi. Yang membedakannya adalah dari segi fasilitas dan juga penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Untuk detail lebih lanjut terkait IUP ini mungkin akan aku jelaskan di video selanjutnya. Di video kali ini akan lebih berfokus terhadap tahapan tes apa aja yang aku lalui sewaktu mendaftar IUP dulu. Karena sistemnya udah beda banget dengan zaman sekarang, mungkin aku akan membuat perbandingan. Oke, jadi yang pertama adalah dari segi jumlah intake.
atau gelombang. Kalau zaman aku dulu tahun 2015 itu intake-nya hanya ada 2. Sedangkan kalau sekarang itu dibagi menjadi 3 intake, dan kebetulan untuk intake satunya sudah dilaksanakan dan udah keluar hasilnya. Sekarang tinggal menunggu intake kedua dan yang ketiga yang digabung dan juga akan dilaksanakan secara online pada tanggal 17 dan 18 Juli 2020 ini. Terus yang kedua adalah dari segi rangkaian tesnya. Kalau zaman aku dulu itu untuk tesnya terdiri atas 2 hari, di mana hari pertama ada GMST, Academic Test 1, dan juga TOEFL ITP. Dan di hari kedua ada MMPI, SGT, dan juga ada Academic Test yang kedua. Untuk detail berlanjutnya terkait Academic Testnya itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Namun untuk di hari keberapanya jujur aku agak lupa karena udah 5 tahun yang lalu. Seingatku sih untuk hari pertama itu ada biologi dan matematika, dan di hari kedua ada fisika dan kimia. Nah kalau sekarang itu sebenarnya masih 2 hari juga, cuma untuk hari pertama itu ada GMST dan juga ada ASEP, sedangkan di hari kedua itu ada MMPI, SGT, dan juga ada tes interview. Di sini kalian bisa lihat bahwa untuk akademik tes seperti matematika, fisika, kimia, dan juga biologi sudah nggak ada lagi alias dihapuskan. Untuk pertimbangannya sebenarnya aku kurang tahu. Kalau misalnya dilihat dari sekarang mungkin akan lebih melihat nilai dari rapor kalian selama SMA. Tapi untuk lebih pastinya aku jujur nggak tahu juga. Terus sekarang ditambahkan tes interview yang dulu aku juga nggak ada. Oke, sekarang yang ketiga adalah dari segi sistem penilaiannya. Kalau misalnya dulu itu sistemnya adalah kita menyelesaikan dulu rangkaian 2 hari tes tersebut. Setelah itu baru akan diberitahukan hasilnya apakah kita lolos untuk menjadi FKUP atau tidak. Kalau sekarang itu sistemnya adalah sistem gugur, dimana setelah kita menjalankan tes di hari pertama, malam harinya akan langsung diumumkan siapa saja yang lolos ke tahap kedua. Nah hanya orang-orang inilah yang nantinya akan melanjutkan ke tes yang hari kedua. Oke, yang pertama adalah GMST atau Gajah Mada Scholastic Test. Nah, GMST ini merupakan tes TPA yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk komponen soalnya sih sebenarnya hampir sama. Biasanya kan ada kayak tes sinonim antonim, terus juga ada tes gambar di mana kita disuruh menebak pattern selanjutnya dari suatu sequence gambar. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau misalnya kalian buka dari websitenya sendiri, itu sebenarnya ada 3 komponen yang diujikan, yaitu dari kuantitatif, reasoning, dan juga dari segi verbal. Terus yang kedua adalah ASEP atau Academic English Proficiency Test. Untuk zaman aku sendiri kan masih menggunakan TOEFL ITP, sedangkan sekarang itu diganti menjadi ASEP ini. Sebenarnya sama aja sih untuk TOEFL dan juga ASEP, karena basically ASEP ini merupakan TOEFL yang didesain oleh UGM sendiri. Untuk komponennya juga sama aja dari segi listening, reading, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian mau belajar untuk ASEP ini, kalian bisa banget menggunakan buku-buku latihan TOEFL, atau kalian juga mau les di les TOEFL atau les ASEP itu boleh banget, karena sekarang udah banyak orang-orang atau lembaga yang menyediakan les ASEP ini. Terus yang ketiga adalah SGT atau Situational Judgment Test. Nah, SGT ini sebenarnya kalau aku nggak salah baru diinisiasi di tahun aku, yaitu 2015. Dimana tes ini bertujuan untuk mengukur atau menilai bagaimana kamu menyelesaikan suatu masalah, terus juga kemampuan rasional atau critical thinking kamu itu seperti apa. Di dalam tes ini akan dihadirkan berbagai macam case atau situasi yang relevan dengan dunia nyata. Misalnya bisa aja dalam keadaan misalnya pas kita kuliah S1 atau pas kita koas atau bahkan mungkin waktu kita kerja. Jadi di sini kita biasanya akan disuruh untuk mensortir kayak pilihan options tindakan apa aja yang menurut kalian dari yang paling appropriate sampai inappropriate kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah tes MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi MMPI ini adalah tes kepribadian atau personality test yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk itemnya sendiri itu ada sekitar 567 pernyataan dan kita disuruh memilih iya atau tidak. Jadi tipsnya adalah mengerjakan MMPI ini, kerjakan saja sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. And lastly ada tes interview.
Interview sendiri ini baru dijalankan di tahun ini, jadi nggak banyak banget informasi yang berhasil aku kumpulin. Generally speaking, an interview is about yourself and how you present your story. Because these people basically wanna know about yourself, your background. Jadi di sini ceritakan aja kenapa kamu termotivasi untuk menjadi dokter, kenapa akhirnya kamu memilih untuk kuliah di FKUGM, atau especially-nya lagi kenapa pilih FKIP. Nah, di sini just be confident dan let it flow aja, karena kalau misalnya kalian terlalu banyak memikirkan, itu malah jadinya interviewnya nggak akan berjalan lancar. Okay, basically that's all about the video today. So I'll see you guys in the next video and stay safe.